Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining my class. Here we would like to discuss about the phonology subject study. For this meeting, specifically, we would like to discuss about the phonemic principle. well, uh, we start to discuss here. According to Yi 2020, page 1.3 until 3, the terms that the phonemic principle illustrates and provides examples some phonemes, allophone, parallel distributions, complementary distribution, and minimal pairs. From Yi's statement that we would like to discuss about five from phonemic principle. The first, phoneme, and second, allophone, third, parallel distribution, fourth, complementary distributions, and the last one is minimal pairs. Okay, what is the phoneme? Okay, we can see here that phoneme, according to Yi, a unit that is used to describe a words. Okay, phoneme ini adalah suatu unit ya yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kata. Oke, unitnya ini apa? Di sini kita lihat ya, itu adalah nanti dalam bentuk biasanya letter or huruf ya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat di sini ada B. B is phoneme and F is phoneme. Ya. Kita lihat di sini bat and pet. Nah, ini ada phoneme B and F. Okay, the phonemes B and F in the case are the phonemes of bat and pet. It also are determining phonemes that distinguish the difference between the words of bat and pet. Nah, ini satu unitnya ini bisa kalau di sini jelaskan suatu unit itu adalah huruf ya. Tapi di sini disebut adalah fonem ya. Phonemes ini adalah satu unitnya itu kalau di sini itu adalah huruf ya, huruf B dan F. Oke, di sini katanya pada kata pet dan pet. Nah, ini which also are determining phonemes. Nah, ini yang B dan F itu sangat menentukan ya dari fonem B dan F itu menentukan pada kata pet dan pets. Ya. Oke, di sini distinguish the difference between the words of pet and pet. Itu membedakan dari arti kata atau pengucapan ya kata pet dan pet. Ya. Nah, itu yang disebut fonem itu adalah ya satu unitnya itu adalah B dan F pada kata pet and pet. Nah, itulah yang disebut ya yang membedakan, menjelaskan dan itu membedakan nanti makna dari kata tersebut. Walaupun ya di sini kita lihat ya pada fonem ya, ini ada A ya, dan the di sini ini sama ya. Nah, tapi fonem B ya dan F itu yang membedakan arti dari makna kata tersebut. Ini yang dijelaskan di sini menjelaskan suatu kata. Ya. Nah, ini fonem B dan F di sini. Oke, ya. Jadi fonem itu adalah suatu unit yang digunakan untuk menjelaskan kata. Nah, misalnya tadi kata bat and pet. Nah, fonem B dan F itu akan membedakan nanti arti dari makna kata tersebut. Ya, walaupun tadi ada semivowel A dan konsonan T kepada bagian
tengah dan akhir kata itu sama keduanya. Namun, nah itu dibedakan tadi dari fonem B dan F. Oke ya, that is a fonem ya, according to he. He had given his statement about the fonem. And then allopon. What is allopons? Ya, allopon ya di sini set of sounds that derivative any particular phonemes. Nah ini ya kita lihat di sini apa itu allopon. Nah di sini phonemes ini lebih kepada nanti kepada dalam bentuk ortografi ya, daripada bentuk ya huruf. Kemudian allopons adalah a set of sounds that derivative any particular phonemes here. Okay. What is the difference of phoneme and allophone? Okay, we can understand. Okay, and then we can explain specifically here. Okay, set of sounds that derivative any particular phonemes. Here, the allophone can be described with or without a theoretic, yet share the same mental categorical phonemic sounds. Well, from this explanation, we can understand that yeah, allophones just set of sounds. It means that the sounds of the letter into particular phonemes pada phonemes yang secara khusus di sini ada derivasinya. Kemudian the allophone di sini can be described, dapat juga dijelaskan dengan menggunakan with dengan menggunakan diuretic itu simbol atau lambang pengucapan tersebut. Misalnya kalau dalam pengucapan untuk vowel yang panjang itu menggunakan titik dua ya, o. Kalau yang tidak itu tidak ada diuretics ya, diuretics atau simbolnya di sini. Oke. Namun katanya di sini share the same mental categorical phonemic sound. Kan tetapi ya itu dalam kategorisasi ya bentuk bentuk fonem atau suara dari pengucapan fonem tersebut itu memiliki kategorisasi atau hampir ya mirip dilapalkan di sini. Oke, nanti ada contohnya di sini. Seperti apa itu? Tadi yang disebut dengan set of sounds that derivative any particular phonemes. And then allophones are used for the purpose of illustrating how a phoneme does not sound the same when used in the different environment. Nah, di sini dapat dijelaskan juga bahwa ada ya makna atau tujuan yang khusus diilustrasikan atau bagaimana cara pelafalan atau pengucapan fonem tersebut yang tidak memiliki kesamaan ya dalam pengucapan atau pelafalan. Di sini bisa berarti pengucapannya bisa panjang atau pendek ya. Itu in different environment. Dalam environment ini di sini lebih di perspektif dalam cara ya melafalkan dari kata tersebut ya. Dari tadi ada phonemes yang panjang dan pendek cara mengucapkannya di sini. Nah, tambahan juga katanya di sini, additionally allophone are described within bracket. Nah, di sini untuk allophone itu nanti dideskripsikan dalam bentuk tanda buka dan tanda tutup ya, kurung buka dan kurung tutup di sini. Well, we see that this is example ya, example of the allophones. Take for example the allophone of
Ya, ini ada R, ini alafon ya, alafon bunyi ya, rangkaian tadi bunyi K, ya ini K R K dalam bahasa Indonesia, nah, ini K R K, ya, K K. Nah ini ada aspirated ya, jadi meletup. Dan kalau di sini K, nah ini tidak biasa saja diucapkan ya. Nanti kita lihat contohnya dari kata-kata tersebut apa ya, dari alafon ya, pengucapan dari K itu meletup ya, atau aspirated dan yang tidak. Oke, di sini kita lihat, di sini ada dua contoh, katanya dijelaskan in English language using the words. Nah itu ada kata can, can, can. Nah itu. Nah ini ya, pada fonem K di sini kalau dalam bentuk phonetic transcriptionnya ya, C menjadi K. Nah, ini aspirated ya. Can, can. Nah, berbeda dengan di sini, ini kata lucky, lucky. Nah, ini ke-nya tidak aspirated ya. Ini lambangnya ini diucapkan biasa saja. Ya, kalau di sini, ini ada tanda H kecil itu, maksudnya di sini adalah aspirated. Nah, mengucapkannya itu ada letupan suara. Oke, the allophone that will describe will derive from the phoneme K. Nah, sini tadi allophones-nya tadi itu berasal dari ke the allophone word. Nah, ini K di sini ada lucky ya. Kemudian ada allophone in the word can, although is the phoneme of K is different from the sounds in lucky. Nah, walaupun di sini ya ada dua kata yang menggunakan allophone K, namun pada contoh can and lucky itu berbeda ya, secara khusus ya, secara spesifik dalam pengucapannya di sini. Oke, di sini ya, although is the phoneme K is present in both words of can and lucky, the phonemes are perceived differently in the allophone of K and K, K and K respectively. Nah ini ya, jadi di sini ada ya dua ya alphone yang berbeda ya, cara pengucapannya. Walaupun di sini K, tapi di sini dari satu kata can dan lucky itu alphone ya, set sounds sound-nya itu berbeda dalam pengucapannya atau pelafalannya di sini. Ya, jadi di sini we can make a conclusion what is the phoneme and allophones ya. Kalau phonemes tadi lebih kepada di sini ya, perbedaan ya dari lettersnya itu membedakan nanti dalam bentuk maknanya ya. Kalau di sini untuk allophone itu lebih pada nanti uh, set of sounds-nya ya, apakah panjang atau pendek. Nah itu. Tapi tidak merubah itu adalah allophone K, tapi hanya pada set of sounds-nya ya, cara melafalkannya di sini. Oke, next. Nah, kita lihat di sini ada parallel distributions ya, parallel distribution. Apa itu parallel distributions? Oke, you can see ya. Oke, a type of distribution which occurs within the same environment of different words, where the sounds occurs is semantically different or contrastive and changes the meaning of the word. Nah, di sini ya. Jadi ada distribusi ya. Distribusi ya. Dan penempatan jenis penempatan ya. Pembagian itu dari kata tersebut ya. Nah, ini terhadap tadi ya, suatu bentuk ya, huruf ya, fonem tersebut itu katanya dalam apa? Dalam pengucapannya itu hampir sama ya. Namun di sini berbeda sekali ya, arti dan makna ya yang dipahami di sini.
Oke, kita lihat di sini ya, parallel distributions. Itu ada misalnya contoh ada satu kata ya yang sama dalam penulisannya ya. Writingnya same ya. Kemudian ada vokal, vowel or consonants ya or same ya, but different ya to pronounce ya. Ya set sounds-nya itu berbeda dalam pengucapannya. And then it can influence the meaning of the word itself. Jadi arti katanya itu juga berbeda. Oke, kita lihat di sini, yaitu ada kata di sini ya. In Korean ya, dalam bahasa Korean itu ada male. Ya, nah di sini ya. Ada diuretic itu tanda titik dua ya, menyatakan ini huruf vowel ya. Ini a di sini diucapkan panjang. Oke, take for example di sini ya. Male, male seperti itu ya. In Korean is translated to horse. Nah, itu artinya adalah katanya horse, horse. Ya, itu ya, kuda. Nah, namun ini pada kata male, nah ini diucapkan biasa saja. Male, male. Nah, itu arti maknanya itu adalah language. Itu jelas sekali ya. Ini parallel distributionnya di sini lebih kepada nanti how to pronounce the phonemes ya, how to pronounce the ya vowel or consonant ya. It is long vowel or ya not long vowel. Nah, it can influence ya to the meaning of the word itself. Although they are the same ya into phonemic ya dalam bentuk hurufnya itu sama, namun di sini dalam pengucapannya atau distribusi how to pronounce the word itu akan membedakan arti dari makna tersebut ya, membedakan makna tersebut ya, arti dari kata ya makna tersebut. Oke, di sini kita lihat di sini tadi ada male, male, male. Nah, itu artinya horse. Kalau male, nah, itu artinya language. Ya. Oke, although these words share the same phonemes. Nah, ini katanya walaupun di sini fonemnya itu sama, a, ya, the allowance a and a ya, plays a crucial role of changing the meaning of the words. Nah, ya, jadi di sini parallel distribution itu maksudnya ada sebuah kata yang sama ya dalam bentuk penulisannya, namun di sini ya the allophone ya allophone a yaitu pengucapan dalam bentuk panjang atau pendeknya itu akan berbeda dan itu akan mempengaruhi dari arti dari makna kata yang sama tersebut. Well, in English ya kita lihat di sini ada kata yang ya ini kalau di sini jelas sekali ya, kalau dalam in Korean itu sama persis penulisannya namun berbeda dalam pengucapannya dan arti makna yang tersirat. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ya, di sini ya, allophone-nya ya dalam i ya, ini i biasa pendek, kalau di sini i ya panjang, ada titik dua. Oke, misalnya di sini beat, beach, peel, peel, six, 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 ya. Itu ada parallel distributions yang berbeda di sini ya. Kalau di sini distribusi di sini maksudnya dalam melafalkan ya. Walaupun i di sini biasa. Kalau di sini panjang diucapkan. Beat, beach, peel, peel, six, six. Nah, ya, itu yang disebut dengan parallel distributions. Nah, kalau di sini of course ya, it different word, different meaning. Ya, nah, di sini i ya, walaupun i ini pendek, ini i itu panjang. Beat,
beach. Okay. I think that you can understand what is the parallel distribution. Well, for the next ada complementary distribution. Nah, ada complementary distribution. What is complementary distributions? A type of distribution where elephants occur in certain environments. These are often predictable sounds within the environment. Jadi di sini ada jenis ya, jenis pembagian dari alfont tersebut itu di suatu ya pelafalan atau pengucapan ya tertentu. Nah, alfont ini katanya itu sering ya diprediksikan ya, often predictable ya, itu tidak bisa di predictable dapat diperkirakan ya, diprediksikan ya bunyi suaranya itu ya dalam suatu ujaran yang sama ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini ada complementary distribution-nya. Ya, ini ada tadi aspirated and p allophone-nya ya. Kita lihat di sini sama seperti tadi ya, ada apa? Bersama tadi ya seperti lucky dan can ya. Ada ke dan ada ke. Nah, kalau di sini allophone-nya ya kita lihat di sini ada p and p. The phoneme p within different environment ya. Ini dalam pelafalan yang berbeda. Ada p and the aspirated ya. P. Nah, ini meletup ya. Nah, the p will occur in the environment. Nah, di sini ya. Jadi p ya, the alphabet p ya, itu terjadi ya pada huruf ya. Nah, ini pengucapan pelafalan kata dari kata pet, 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 pet. Nah, di sini ya. Dan p ya di sini sound will occur within different environment dalam pengucapan dari pit. Nah, ada pet, ada pit, pet, pit. Nah, ini aspirated ya. Kalau pet, pet, kalau pit itu unaspirated, tidak apa, ada letupan ya. Oke, the distribution of p in the stressed syllable. Nah, itu ada penekanan ya pada awalnya ini ya, stressnya, penekanan pet, pet. Nah, itu ya. Nah, ada penekanan. Sedangkan untuk ya distribution atau elephant p ya, as in unstressed syllable of pit, pet. Sorry ya, pet ya, pet. Nah, ini ya. Di sini pet ya, kalau di sini pit ya. Nah, pet ini sepertinya ini bukan pet ya, nih ya. Jadi unstressed, tidak ada penekanan apa maksudnya. Di sini mungkin where, namun ya di sini di pembagian p as in the unstressed syllable of pet. Nah, di sini ya kalau misalnya dalam ya di sini bukan apa dalam penulisannya ya di sini pet. Nah, ini ada pet di sini tidak ada stress penekanannya. Tapi kalau dalam bentuk misalnya bracket ya itu bracket atau dalam pelafalannya di sini ada stress ya syllable sebuah kata yang menjadi penekanan ya di sini ya pet, pet. Kalau sini sih nah tidak ada ya kalau dalam penulisannya ya di sini. Okay, I think that this is the complementary distribution. Nah, complementary distribution tadi hampir sama tadi dengan what is it? The explanation of elephant ya, elephant tadi. Nah, di sini complementary distributions. And then nah ini ada the last one ada minimal pairs ya, berpasangan ya. Kata yang berpasangan. What is minimal pairs here? Well, minimal pairs ya. A pair of words that differ in one sound in same environment and have different meaning. Jadi ada kata yang berpasangan yang berbeda ya, in one sound ya yang berbeda berbeda apa di sini? Ya, berbeda dalam bunyi suara ya yang diucapkan.
Namun di sini kata tersebut itu memiliki makna yang berbeda, ya. One sound in the same environment. Nah, dalam satu pelafalan atau ucapan yang sama, tapi tidak sama persis, tapi di sini hampir ya, mirip-mirip ya. Namun kalau sekilas dijangka itu sepertinya sama, ya. Namun ternyata itu ya berbeda, ya, arti dan makna yang dipahami di sini. Oke, the minimal pairs-nya sepertinya ada ya, pun and pun. Ya, ada di sini ada ya ponem F dan P. Oke, dan ini ada secara transcribed ini ya, ditranskripsikan ya dalam bentuk ini pelafalannya. Ini pun. Nah, biasa saja ya. Jadi pun, pun. Nah, kalau di sini pun. Nah, ini pun. Ini pun. Namun sepertinya huruf F dan P itu sama ya. Kalau didengarkan secara sekilas. Pun, 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 pun. Kalau sekilas mendengarkannya yaitu seperti sama, tapi ternyata berbeda ya. Berbeda juga dalam ya penulisan fonem F dan P, dan artinya juga itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan unminimal pairs ya dalam phonemic principle di sini. Oke, kita lihat di sini ya. This is an example of a minimal pair. Itu secara berpasangan katanya kata tersebut. As these words are similar, karena kata-kata tersebut katanya sama ya. Namun yang membedakan apa di sini ya? Bunyi suara dari level F and P ya, in the same environment ya. Sama dalam ya cara mengucapkannya ya. Ini memang F dan P yaitu secara sekilas itu sama kedengarannya, namun itu berbeda ya. Nah, terutama in our country ya, in Indonesia, in Sundanese ya, Sundanese sometimes people ya, they um, they have a difficulties, yeah, to make differentiate about a phoneme F and P yeah. Sometimes the phoneme P they say F ya. Take for example ya, misalnya in Sundanese ya, Panjava. Nah, di sini ini Panjava. Okay, take for example. Okay, here, okay, we will see that some example in English. F vs V minimal pairs. Ini hampir sama dalam pola palanya, namun ya maknanya itu berbeda. Oke, inilah yang disebut dengan minimal pairs. Oke, take for example, past, fast, fender, fender, pan, 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 reviews, 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 ya, yang bersama mendengarkan atau cara mengucapkannya, tapi artinya berbeda. Paul, vowel, Paul, vowel. Nah, ini kalau secara lantang atau dengan jelas diucapkan itu berbeda, tapi secara sekilas itu hampir sama ya mendengarkannya. Nah, ini ada Paul, vowel, very, very, pace, face, fine, fine, safe, safe. Nah, yang disebut dengan minimal pairs ya. The sounds is similar ya, but not similar ya. Hampir sama diucapkan ya, sama, namun artinya berbeda. Itu yang disebut dengan minimal pairs. So
from these explanations, we can understand phonemic principle here. According to Yet, okay, there are five, yeah, the phonemic principle. The first phonemes, and the second one is allophone, and the third parallel distribution, and the fourth complementary distribution, and the last one is minimal pairs. Okay, all of them, they are categorized as a phonemic principle. Well, I think, thank you very much for understanding, for watching the phonemic principle, yeah, into the phonology subject study. I wish that all of you can understand my specific explanation. Thank you very much.